Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari board yang dipakai untuk pemasangan plafon rumah. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan plafon PVC board. Kemudian ada juga gypsum board. Dan yang terakhir ini ada silica board. Oke, semoga video yang akan saya share ke teman-teman ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Untuk kelebihan dan kekurangan dari gypsum board ini, mudah dipotong dan dibentuk sesuai dengan keinginan. Jadi karena bentuknya dia lebih lunak atau bentuknya empuk, dia jadi mudah dipotong dan dibentuk sesuai dengan keinginan atau rencana plafon yang akan dibuat. Untuk harganya ini cenderung lebih murah dibandingkan silica board. Permukaannya gypsum biasanya rata untuk dua sisi, jadi halus untuk dua sisi. Dan untuk proses finishing untuk gypsum board lebih mudah dan lebih hasilnya bisa lebih halus dibandingkan silica board. Untuk kekurangannya, karena bahan dari gypsum ini semacam kapur dan dilapisi oleh kertas, jadi kekurangan yang paling mendasar di gypsum board ini adalah dia tidak tahan oleh air. Ketika board ini kena cipratan air atau tetesan air, maka permukaan gypsum akan hancur, akan rusak, karena dia hanya dilapisi oleh kertas. Biasanya ketika dia pertama terkena air, dia akan berwarna hitam seperti jamur, berwarna hitam. Lama-kelamaan dia akan hancur, akan ambrol ya. Kemudian untuk proses pemasangan minimal 2 orang untuk pemasangan gypsum board ini. Berikutnya saya akan membahas tentang silica board, atau orang umum banyak yang tahu dengan merek GRC atau Calci board. Yang ada di tangan saya ini dengan ketebalan 4 mili. Di pasaran biasanya untuk dipakai plafon itu pakai yang 3,5 mili atau 4 mili. Untuk bahannya, silica board ini campuran antara pasir silika, terus ada seratnya. Serat yang saya tahu seratnya itu seperti serat yang daun nanas, daun nanas yang diambil seratnya, serat-serat halusnya, serta ada campuran semen. Jadi memang ini campurannya pasir silika, serat halus, dan semen. Otomatis ketika ini bentuknya seperti semen, board semen, maka dia pasti akan tahan terhadap air. Jadi memang silica board ini lebih tahan air dibandingkan dengan yang gypsum, karena memang permukaannya dia keras ya. Kemudian selain dia tahan air, memang silica board ini lebih kuat terhadap tekanan karena memang lebih keras. Jadi sebenarnya silica board ini lebih cocok jika dipakai untuk sekat ruangan atau sekat dinding ya. Dan karena memang lebih kuat dan tahan terhadap tekanan itu. Tapi memang banyak untuk silica board atau orang tadi sebut GRC, atau saya bisa menyebut ini GRC, dipakai untuk plafon dengan harapan pemilik rumah biar kalau ada yang bocor atau air cipratan, plafonnya lebih tahan air. Memang untuk GRC ini lebih tahan air. Kekurangannya untuk GRC ini cenderung lebih berat dibandingkan dengan gypsum. Dan untuk GRC sifatnya lebih keras, sehingga untuk proses pemotongannya atau pembentukannya dia lebih sulit, bahkan jauh lebih sulit dibandingkan gypsum. Kemudian untuk kekurangannya,
karena sifat GRC ini keras, sehingga sambungan antara GRC dan GRC yang lain itu pasti akan retak. Jadi ketika teman-teman semua pasang GRC, jangan heran kalau nanti sambungan antara GRC ini akan retak, karena memang itu adalah kekurangan dari GRC ini. Dia tidak bisa menyatu, tidak bisa sempurna, tidak bisa halus seperti gipsum. Dia pasti akan retak walaupun kita sudah mengaplikasikan menggunakan serat atau lapisan untuk menyambungnya, pasti itu akan retak. Untuk meminimalisir keretakan biasanya menggunakan kompon yang khusus GRC. Memang komponnya jauh lebih mahal dibandingkan kompon yang biasa dipakai untuk gipsum. Ya, itu kekurangan dari GRC ini. Untuk kekurangan yang lain, karena ini GRC ini berat dan agak getas dan juga lebih tipis dibandingkan gipsum, maka untuk proses pemasangannya dianjurkan minimal 2 orang untuk proses pemasangan GRC ini. Kemudian saya akan membahas tentang PVC board. Dari ketiga bahan ini, PVC ini memang paling ringan. Dan sekarang memang banyak sekali yang menggunakan PVC ini. Untuk kelebihannya, PVC ini memiliki banyak sekali motif, mau warna ataupun corak ya, atau gambar-gambar. Kemudian untuk kelebihan berikutnya, ini sangat ringan sehingga tidak membebani rangka atap rumah Anda. Dan untuk kekurangannya, untuk PVC ini karena dia bahannya PVC ya atau plastik, ini ketika ada konslet atau percikan api akan mudah terbakar. Kemudian untuk warnanya lama-kelamaan akan pudar dan tidak bisa dicat ulang. Jadi ketika warnanya pudar, dia akan terlihat kusam. Nah, itu ya pasti akan membuat tampilan plafon rumah Anda tidak terlihat cantik lagi. Kemudian PVC ini sangat keras ya teman-teman ya. Jadi ketika kena tekanan dia mudah pecah seperti ini, dan kalau sudah pecah akan sulit diperbaiki kecuali diganti. Dan untuk PVC ini memang dari ketiga bahan, PVC ini paling sulit untuk dibentuk. Jadi kesannya atap rumah Anda akan terlihat kaku jika menggunakan PVC ini, karena bentuknya yang terbatas sehingga sulit untuk mencari bentuk yang sesuai keinginan. Jadi untuk kesimpulan, dari 3 bahan ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat suka menggunakan gypsum board ini. Selain dia halus, finishingnya bagus, memang ketika kita selesai ya plafon akan terlihat lebih baik. Demikian video sederhana ini saya buat. Semoga teman-teman bisa menambah informasi dan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.